Hai adik-adikku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita akan membahas soal-soal yang sering saja keluar di dalam sebuah tes. Nah, untuk itu langsung saja kita ke pembahasannya. Oke? Pada pembelajaran kali ini adalah mengenai rumus trigonometri sudut ganda. Sebelum kita ke rumus trigonometri sudut ganda, Ibu harap kalian sudah memahami materi-materi sebelumnya tentang jumlah dan selisih sudut trigonometri. Nah, yang dimaksud dengan sudut ganda adalah sudut 2A. Untuk mendapatkan rumus trigonometri sin 2A, cos 2A, dan tan 2A diperoleh dari rumus sebelumnya, yaitu sin A tambah B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Kemudian sin A dikurang B sama dengan sin A cos B dikurang cos A sin B. Lalu cos A ditambah B sama dengan cos A cos B dikurang sin A sin B. Cos A dikurang B sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Lalu untuk tan A ditambah B sama dengan tan A ditambah tan B, 1 dikurang tan A tan B. Kemudian tan A dikurang B sama dengan tan A ditambah tan B per 1 ditambah tan A tan B. Nah, jadi Ibu harap kalian sudah memahami atau hafal untuk rumus ini. Sehingga rumus ini nantinya akan kita gunakan untuk mencari rumus trigonometri sudut ganda. Untuk itu langsung saja yang pertama itu adalah sudut sin 2A. Nah, untuk sudut sin 2A ini kita menggunakan rumus jumlah dan selisihnya itu yang sin, yaitu sin A ditambah B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, untuk itu sudut B-nya kita ubah atau kita ganti dengan sudut A, sehingga sin A ditambah A sama dengan sin A cos A ditambah cos A sin A. Maka diperoleh sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Selanjutnya adalah sudut cos 2A. Nah, untuk sudut cos 2A ini menggunakan rumus jumlah dan selisih untuk yang cos, di mana cos A ditambah B sama dengan cos A cos B dikurang sin A sin B. Lalu seperti sudut sin 2A, kita ubah sudut B itu dengan sudut A, sehingga menjadi cos A tambah A sama dengan cos A cos A dikurang sin A sin A. Nah, di situ itu salah ya, seharusnya itu pengurangan bukan penjumlahan. Jadi diperoleh cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Nah, untuk rumus cos 2A ini ternyata memiliki bentuk lain. Jadi cos 2A kita bisa mengubahnya ke bentuk yang lain. Contoh yang pertama, cos 2A itu kan tadi sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Nah, di sini cos kuadrat A ini kita bisa mengubah dengan 1 dikurang sin kuadrat A. Itu dari mana? Ini dari identitas trigonometri bahwa cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A sama dengan 1. Nah, sehingga cos kuadrat A sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A. Jadi cos kuadrat A kita ubah menjadi 1 dikurang sin kuadrat A. Sehingga diperoleh bahwa cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Jadi ini adalah bentuk lainnya dari cos 2A. Kemudian yang kedua bentuk yang lainnya adalah cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Ini kita ubah sin kuadrat A menjadi 1 dikurang cos kuadrat A. Ini dari mana? Ini dari identitas trigonometri juga, bahwa cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A sama dengan 1. Sehingga sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A. Sehingga kita bisa mengubah sin kuadrat A itu menjadi 1 dikurang cos kuadrat A. Sehingga cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Jadi ini adalah bentuk lain dari rumus cos 2A. Nah, untuk sudut lainnya itu adalah sudut tan 2A. Untuk tan 2A
kita menggunakan rumus tan A ditambah B sama dengan tan A ditambah tan B per 1 dikurang tan A kali tan B. Nah, seperti rumus sebelumnya, kita mengubah sudut B menjadi sudut A, sehingga diperoleh tan A tambah A sama dengan tan A ditambah tan A per 1 dikurang tan A kali tan A. Sehingga tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 dikurang tan kuadrat A. Nah, jadi rumus-rumus tadi itu menjadi pegangan kita untuk menyelesaikan soal-soal yang akan Ibu berikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari contoh soal berikut ini. Nah, coba kalian perhatikan soal nomor 1. Nah, di sini 4 cos kuadrat 67,5 derajat dikurang 4 sin kuadrat 67,5 derajat ini memiliki koefisien yang sama, yaitu 4, sehingga 4 bisa kita keluarkan. Maka diperoleh 4 dikali cos kuadrat 67,5 derajat dikurang sin kuadrat 67,5 derajat ditambah 6 akar 2. Nah, bentuk seperti ini kita bisa mengubahnya menjadi cos 2 dikali 67,5 derajat. Ini dari mana? Dari rumus trigonometri sudut ganda untuk cos 2A, di mana cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Nah, sehingga kita bisa mengubahnya menjadi cos 2A. Sehingga kita bisa mengubahnya menjadi 4 cos 2 dikali 67,5 derajat ditambah 6 akar 2. Sehingga diperoleh 4 cos 135 derajat ditambah 6 akar 2. Nah, cos 135 derajat ini hasilnya adalah negatif setengah akar 2. Kemudian kita coret 4 dengan 2-nya. Sehingga diperoleh negatif 2 akar 2 ditambah 6 akar 2. Nah, kemudian kita jumlah, sehingga kita peroleh bahwa soal nomor 1 itu sama dengan 4 akar 2. Nah, untuk soal yang kedua, jika tan A sama dengan setengah akar 3 dan A sudut lancip, maka tentukan nilai sin 2A. Nah, untuk mencari nilai sin 2A, maka kita bisa menggunakan tan A sama dengan setengah akar 3. Nah, untuk itu kita gambar segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya itu di B dan tan A-nya itu sudut lancip. Nah, sehingga diperoleh seperti pada gambar, di mana tan A itu depan per samping, sehingga depannya itu akar 3 dan sampingnya itu 2. Nah, untuk itu diperolehlah akar 7. Ini dari mana? Dari triple Pythagoras, bahwa AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, sehingga AC kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat, sehingga AC kuadrat sama dengan 7. Jadi AC sama dengan akar 7. Nah, kita tahu bahwa AC itu akar 7, sehingga kita bisa memperoleh sin A dengan cos A-nya. Nah, untuk sin A-nya itu sama dengan akar 21 per 7. Nah, akar 21 per 7 ini diperoleh setelah kita merasionalkan bentuk akar 3 per akar 7. Kemudian juga cos A-nya sama dengan 2 per akar 7. Kita ubah ke bentuk rasional, sehingga 2 akar 7 per 7. Nah, kita udah memiliki sin A, kemudian kita udah memiliki cos A, lalu kita mulai menentukan nilai sin 2A, di mana sin 2A sama dengan 2 dikali sin A dikali cos A. Nah, untuk sin A-nya tadi berapa? Akar 21 per 7. Kemudian cos A-nya itu 2 akar 7 per 7. Nah, kita kalikan bilangan tersebut, sehingga diperoleh 2 kali akar 21 kali 2 kali akar 7 per 7 kali 7. Lalu diperolehlah 4 akar 147 per 49. Nah, kita ubah 147 ini menjadi 4 kali akar 49 kali akar 3. Sehingga akar 49 ini kita bisa ubah menjadi 7. Sehingga 4 kali 7 kali akar 3 per 49. Diperolehlah 4 per 7 akar 3. Nah, untuk soal yang nomor 3, jika cos A sama dengan negatif 1 per akar 3 dan
A itu di antara 90 derajat dan 180 derajat. Maka tentukanlah nilai tan 2A. Nah, kita bisa membuat segitiga terlebih dahulu, di mana cos A itu sama dengan negatif 1/3. Nah, untuk cos A itu kan samping per miring, sehingga negatif 1/3. Untuk sampingnya itu 1, kemudian miringnya akar 3. Nah, sehingga diperoleh bahwa BC-nya itu akar 2. Ini dari mana? Dari BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang AB kuadrat. BC kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat. BC kuadrat sama dengan 2. Jadi BC sama dengan akar 2. Sehingga tan A itu kan depan per samping. Sehingga diperoleh tan A sama dengan negatif akar 2/1 sama dengan negatif akar 2. Untuk itu nilai tan 2A sama dengan 2 tan A/1 dikurang tan kuadrat A. Ini rumus dari tan 2A. Sehingga kita masukkan tan A-nya tadi negatif 2. Maka 2 dikali negatif akar 2/1 dikurang negatif akar kuadrat sama dengan 2 dikali negatif akar 2/1 dikurang 2 sama dengan 2 akar 2. Untuk soal yang nomor 4, ini kita buktikan bahwa 1 dikurang tan kuadrat A/1 ditambah tan kuadrat A ini sama dengan cos 2A. Nah, kita akan membuktikan bahwa ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Sehingga ruas kiri itu sama dengan 1 dikurang tan kuadrat A/1 ditambah tan kuadrat A. Nah, kita ubah tan ini menjadi sin per cos, sehingga diperoleh 1 dikurang sin kuadrat A per cos kuadrat A per 1 ditambah sin kuadrat A per cos kuadrat A. Lalu kita ubah nilai 1 ini menjadi cos kuadrat A per cos kuadrat A. Nah, jadi cos kuadrat A per cos kuadrat A itu sama dengan 1 ya. Kenapa kita mengubahnya menjadi cos kuadrat A per cos kuadrat A? Karena kita akan menyamakan dari penyebut sin kuadrat A per cos kuadrat A ini. Sehingga kita bisa mengubah 1 ini menjadi cos kuadrat A per cos kuadrat A. Untuk itu diperoleh cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A per cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A. Untuk itu cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A itu sama dengan cos 2A. Dan cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A itu sama dengan 1. Itu adalah identitas trigonometris. Sehingga cos 2A per 1 sama dengan cos 2A. Nah, ternyata ini sama dengan ruas kanan. Sehingga ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Maka terbukti bahwa 1 dikurang tan kuadrat A per 1 ditambah tan kuadrat A sama dengan cos 2A. Soal nomor 5. Jika A sudut lancip yang memenuhi 2 cos kuadrat A sama dengan 1 ditambah 2 sin 2A, maka tentukanlah nilai tan 4A. Nah, kita sudah memiliki 2 cos kuadrat A sama dengan 1 ditambah 2 sin 2A. Nah, untuk itu kedua ruas sama-sama dikurang 1, sehingga diperoleh 2 cos kuadrat A dikurang 1 sama dengan 2 sin 2A. Nah, untuk 2 cos kuadrat A dikurang 1 ini, kita bisa mengubahnya menjadi cos 2A sesuai dengan rumus trigonometri sudut ganda yang telah kita peroleh tadinya, bahwa cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Untuk itu kita peroleh sin 2A per cos 2A sama dengan setengah. Kita ubah sin 2A per cos 2A menjadi tan 2A sama dengan setengah. Lalu kita dapat menentukan nilai dari tan 4A. Itu tan 4A sama dengan tan 2A ditambah 2A. Karena tadi 4A kita bisa memecahkan menjadi 2A ditambah 2A. Sama dengan 2 tan 2A per 1 dikurang tan kuadrat 2A. Nah, untuk rumus trigonometri sudut ganda untuk tan 2A tadi itu adalah 2 tan A per 1 dikurang tan kuadrat A. Nah, karena ini dia bentuknya tan 4A, maka kita awalnya dia A ditambah A, ini berubah menjadi 2A ditambah 2A.
Sehingga kita bisa memasukkan nilai dari tan 2A, yaitu setengah. Kita peroleh bahwa 2 dikali setengah pangkat 2. Untuk itu, 2 kali setengah itu 1 per 1 dikurang 1/4. Sama dengan 1/4 dikurang 1/4 sama dengan 1/3/4 sama dengan 4/3. Untuk itu, sekian dari pembahasan tentang rumus trigonometri sudut ganda. Semoga kalian memahami materi yang telah Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.